Assalamualaikum warahmatullahi. Jaro dua belah hati jemalah. Jaro lun 10 di hati ule ma'ahlun lake bakaum dumna. Mungkin nanti nak salah-salah abah kamu mengucap. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Oh, ke sini ternyata kameranya. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah nih Mbak Oronyo, Tuhan kamu beri kesempatan untuk tanya berkumpul lomba tempat yang berbahagianya dan tanya kedatangan seorang duta budaya yang bernama Mira Azani. Wahai saudara-saudara, tepuk tangan untuk Mira Azani. Terima kasih abang-abangku semuanya. Halo Sobat Budaya, salam budaya. Perkenalkan aku Mira Azani, Duta Budaya Aceh 2024 atau mungkin lebih dikenal dengan Putri Budaya Aceh 2024. Singkatannya apa tadi? Putra Putri Budaya Indonesia, PPBI. PPBI, oke. Kayak mana kabarnya? Kabar, alhamdulillah baik, aman juga. Sekarang juga lagi apa ya? Lagi masa-masa tugas akhir ya. Oh, jadi berarti insya Allah masih fresh banget. udah semester 14? Ya Allah bang, kejauhan dong itu. saya masih semester 8. Oh, semester Insya Allah 8. masih semester Berarti 8. MK udah habis semua, udah amal lah kuliah, tinggal wisuda. Udah aman, doain ya bang ya. Alhamdulillah berarti. Semoga lancar, dilancarkan semuanya. Karena semester 8 tuh semester capek-capeknya sih memang orang bilang. Semester bunuh diri ya? Semester bunuh diri. Ih, bunuh diri. Langsung dikasih kopi nih. Ya, Aduh, Bang. Ya, kita selaku budaya kan. Oh iya. Harus minum kopi. Bener, budaya Aceh itu kan sangat melekat dengan Kopi. Minum dulu enggak? Minum terus. Minum Minum terus. terus. Boleh Mau yang banyak, mau yang sedikit? Boleh yang sedikit aja. Boleh. Ini kalau kayak gini cheese, itu namanya budaya apa? Budaya luar. Gak boleh ya. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan ya. Oke, budaya- Kasih contoh tapi budaya luar gak boleh dibiasakan gitu. Oh, ini berarti kasih contoh tadi ya? Oke, budaya kurs. Oke, Bang Adang. Aduh, Bang Adang apa kabar? Tadi Abang Adang nanyain kabar Mira. Bang Adang apa kabar nih? Kira-kira. Kalau aku baik Li. Karena kan alhamdulillah baru siap selesai kuliah kan. Tapi masalah kerjaan nih, Pak. Udah kami bahas masalah kerjaan setelah siap kuliah kan. Karena itulah nggak tergabung dalam. Nah, ini lagi. Kan Mira duta budaya. Iya, benar. Duta budaya, duta wisata juga beda berarti itu. Beda ruang lingkupnya. Duta budaya itu lebih ke pengabdiannya itu pelestarian budaya. Tapi kalau misalnya duta wisata itu lebih fokus ke mempromosikan wisata yang ada di Aceh. Oh, lebih fokus Pagarayu udah. Bukan. Duta wisata. Gimana ya kita bilangnya? Kok Pagarayu itu menyambut lah. Itu juga kebanyakan kan biasanya kalau seorang duta itu kan representasi kaum generasi muda yang lain ya. Oke. Jadi kenapa dijadikan sebagai Pagarayu sebagai panutan sepertinya. Itu lebih tepatnya sebagai panutan, sebagai representasi anak muda yang ingin apa ya? Yang ingin memberikan kontribusi mereka ke masyarakat kayak gitu. Makanya dijadikan sebagai Pagarayu, sebagai panutan aja mungkin seperti itu ya. Jadi duta itu bukan cuma untuk menjadi Pagarayu. Benar. Duta itu bukan hanya sekedar menjadi Pagarayu, benar. Itu skill dia. Skill. Dia itu maksudnya seorang apa namanya tuh? Pigan, pengan, leke. Pageant. Ya. Apa tuh? Nyo bahasa Aceh yo. Tanya mau budaya apa juga? Tanya urang Acehnya kan. Urang Aceh harus dia bahasa Aceh. Tapi nanti editor cepet nanti harus buat translate lah. Oke. Apa tadi? Pageant. Pageant. Maksudnya duta nih dia masuk ke dalam pageant atau kayak mana itu? Nah, jadi kan duta budaya ya. Seorang representasi dari generasi muda yang ingin melestarikan budaya di Aceh, ya kan? Yeah. Sebenarnya kalau dibilang sebagai seorang duta, ruang lingkupnya itu tidak jauh dari dunia pageant. Nah, dunia pageant itu seperti dunia anak-anak muda itu berkumpul di situ untuk mencari jati diri mereka dalam melestarikan kebudayaan seperti itu. Karena fokus kita di budaya. Jadi ruang lingkup sebagai duta budaya itu lebih mengoptimalisasi bagaimana anak muda bisa melestarikan budaya di tengah maraknya budaya asing yang masuk. Oke, berarti menyebarluaskan bahwa anak-anak muda itu tetap harus ngeh akan budaya-budaya Aceh ya.
Makanya penting adanya duta budaya di Aceh. Berarti Mira duta budaya Aceh atau ada ke nasionalnya atau kayak apa? Nah, gini Bang, boleh sedikit cerita nggak nih? Boleh, itu Boleh. emang itu yang mau Itu kita yang kejar. betul. Jadi kebetulan, alhamdulillah saya dipercayai juga oleh Putra-Putri Budaya Indonesia atau PPBI mewakili Apa provinsi. PPPI, TPI, apa tuh? PPBI ya Bang, PPBI itu Putra-Putri Budaya Indonesia, singkatan gitu. Oh, Apa PPBI? tempat salah. Oh. PPBI, jangan salah-salah. PPBI. Iya. Putra Putri Budaya Indonesia. Iya, benar. Jadi PPBI atau Putra Putri Budaya Indonesia itu sebagai platform bagi generasi muda yang ingin berkarya melestarikan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Oke. Jadi kemarin alhamdulillahnya Mira terpilih menjadi Putri Budaya Aceh 2024. Jadi ketika terpilih menjadi Putri Budaya Aceh 2024 itu kami akan melanjutkan estafet Putri Budaya ini ke tingkat nasional. Jadi nanti baru di tingkat nasional itu kami bertemu dengan berbagai finalis lainnya, putra-putri budaya di seluruh Provinsi-provinsi lain? Iya, di Oke. provinsi lain. Jadi Aceh ada, Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kemudian setelah berkumpul di nasional di sana, kami akan bersaing lagi. Siapakah yang akan menjadi putra budaya Indonesia dan putri budaya Indonesia, seperti itu. Berarti kemarin tuh pas di nasional apa perwakilan misalnya satu pasangan dari provinsi ini, besok ada perwakilan-perwakilan kayak itu, atau misalnya ada yang satu provinsi ada 7 pasangan, 5 pasangan atau gimana? Nah, jadi kemarin ketika pemilihan di nasional Bang ya, atau pemilihan putra-putri budaya Indonesia, setiap provinsi hanya boleh diwakili oleh satu pasangan. Satu pasangan, Satu oke. pasangan saja, putra dan putri. Cuman khusus untuk DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu kan kota pusat ya, Iya, iya, kota pusat perkotaan, dan mereka kan terbagi menjadi Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali dari DKI Jakarta yang pasangannya itu sampai DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, DKI Jakarta 3, 4 sampai 6 seperti itu. Oh gitu. Karena memang gimana? Ini ada pertanyaan sedikit ya. Boleh. Boleh bertanya? Jangan Boleh. ditanya tentang Kita di Enggak, sini bakalan kita enggak bertanya. nanya privat. Iya, Apa benar. private kan bahasanya? Privat ya. Oke. Gini. Apa selama Kelamaan apa? Gitu. ini lagi loading, tunggu dulu. Selama Iban. Selama di mana itu Sulawesi kemarin tuh ya? Iya, benar banget. Sulawesi Tengah. Itu kayak mana itu? Ada karantinanya? Apakah waktu karantina itu kan biasa kalau sebagai duta-duta itu ada diajarkan public speaking, habis itu atau ada hal lain gitu? Benar. Jadi kemarin alhamdulillahnya setelah kami terpilih menjadi putra-putri budaya Aceh, kami kan pergi ke nasional, berangkat ke nasional, tepatnya itu di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu. Nah, jadi di Kota Palu itu ada serangkaian acara seperti karantina ya kan, karantina lebih tepatnya. Untuk segmennya itu ada kegiatan yang pertama pengenalan materi kebudayaan di Sulawesi Tengah. Jadi kami di sana sebagai putra-putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia itu mengenal budaya di Sulawesi Tengah. Jadi di Sulawesi Tengah itu tidak hanya tidak hanya ada berbagai macam budaya, tapi mereka juga identik dengan suku. Kalau di Aceh di sini kan banyak ya kita sukunya ya. Ya banyak. Banyak ya, banyak banget ya. Di sana juga ada, dan di sana yang paling dominan itu suku Kaili. Di sana yang paling dominan itu suku Kaili. Makanya kalau kita dengar kata Sulawesi Tengah itu seperti kita terbayang ya orang-orang timur di sana, ya kan? Dan masih banyak banget sejarah dan kebudayaan di sana. Selain dari kita mengenal materi budaya, Bang, di sana juga kita akan ada sesi presentasi budaya dari setiap provinsi. Misalnya Mira kemarin di Aceh ya, mewakili provinsi Aceh. Jadi Mira lebih dominan menjelaskan bagaimana dampak dari syariat Islam yang ada di Aceh itu terhadap budaya. Oke. Karena kan itu unik banget ya. Gak semua provinsi di Indonesia Ada syariat itu? ada syariat Islam. Oke. Jadi Mira lebih dominan fokusnya ke situ. Menjadi nilai ini ya. Menjadi nilai plus. Karena sebenarnya tantangan dari syariat Islam itu tidak menjadi suatu hambatan bagi seorang generasi muda, bagi kita sebagai pemuda-pemudi yang cintakan budaya. Enggak jadi hambatan sama sekali. Bahkan itu jadi keunikan kita dari provinsi Aceh, karena nggak terdapat di provinsi lain kayak gitu.
Berarti lebih spesial lah, spesialnya kita itu. Spesialnya di Aceh ya Oke. itu. Jadi nggak menjadi hambatan atau halangan kita untuk menjadi unggul dibanding dengan provinsi lain. Jadi aku lebih tekankan itu kemarin. Berarti Mira lebih mensosialkan masalah Mengsosialkan. Iya. syariah Islam di Aceh. Iya, benar. Berarti Mira nih harus mensosialkan nih kepada penonton. Mensosialisasikan. Mensosialisasikan. Oh gitu. Mensosialkan. Oke. Mensosialisasikan. Oh, Mensosialkan. kita set aja. Ya udahlah. Mensosialisasikan. Nah betul. Pengadang Jadi aku mau tanya apa tadi? Tunggu dulu. gimana? Kembali ke laptop tunggu Iya. Jadi kan kita mau mensosialisasikan. Jadi ini bahasanya pemikiran-pemikiran anak-anak sekarang itu syariah Islam tuh Syariah. itu menjadi maksudnya penghambat. Satu bagi dunia kreatif, Oke. bagi pariwisata itu kayak mana tuh? Maksudnya mensosialisasikannya kayak mana itu? Nah, itu justru ya tantangan bagi kita sebagai putra-putri budaya Aceh kemarin. Kenapa? Karena mungkin di provinsi lain mereka tidak ada ciri khas atau keunikan yang dalam konteks menuntut untuk seluruh masyarakat di provinsinya itu menerapkan syariat Islam. Jauh berbeda dengan Aceh. Kita Aceh memang sudah syariat sejak masa Kesultanan Iskandar Muda, benar ya? Dan Sultan pada kala itu juga sudah memberlakukan syariat Islam pada masa pemerintahannya. Jadi fokus kita sekarang sebagai generasi muda dan tradisi yang sudah diturunkan oleh Sultan Iskandar Muda itu harus benar-benar kita praktekkan sampai detik ini dan sampai sekarang ini. Jadi ketika Mira kemarin itu, fun fact-nya, ketika Mira kemarin itu menjelaskan kepada seluruh teman-teman di berbagai provinsi lainnya bahwasanya Aceh itu ada keunikan loh teman-teman. Bahwasanya atau sobat budaya, bahwasanya di Aceh itu ada syariat Islam. Mereka bertanya-tanya, kenapa di Aceh harus ada syariat Islam? Kenapa harus diberlakukan hukum cambuk? Kayak gitu. Nah itu dah. Iya benar kan? Itu menjadi pertanyaan bagi mereka. Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Tetapi bagi kami sebagai masyarakat Aceh, itu justru menjadikan bukti bahwasanya Aceh itu kental dengan keislaman. Kayak gitu. Karena mayoritas dari penduduk yang ada di Aceh itu Islam, kayak gitu. Dengan adanya penerapan syariat Islam ini, norma-norma masyarakat itu dapat dikontrol dengan nilai keislaman. Jadi tidak membatasi dari ruang lingkup luar lain. Ketika budaya luar yang masuk, masyarakat Aceh bisa menyerap, menyaring semua informasi itu dengan apa? Dengan adanya syariat Islam. Karena kan kita dibatasi ya. Bahkan sekarang kalau mau keluar malam itu dibatasi dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau duduk di warkop sekarang dibatasi. Bahkan warkop juga sekarang ditutup nggak nyampe 24 jam lagi. Kenapa? Karena budaya sebenarnya. Budaya yang mengakibatkan masyarakat Aceh itu harus terus-menerus memberikan impact yang positif juga. Karena adanya syariat Islam yang mengikat mereka. Berarti tetap harus menyesuaikan Iya, kan? tetap harus menyesuaikan. Dan itu jadi ketertarikan. Dan mereka teman-teman Mira yang lain tuh bertanya-tanya gitu. Berarti di Aceh itu mayoritasnya emang Islam semua ya? Apa nggak ada agama lain di Aceh? Gitu. Mira bilang, ada kok agama lain di Aceh. Di Aceh tidak hanya cuman agama Islam, di Aceh juga ada Kristen, di Aceh juga ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mungkin mayoritas di Aceh memang Islam semua. Tapi kami tetap menghormati berbagai berbagai bentuk keberagaman atau perbedaan yang ada di Aceh. Dan itu nggak jadi belum sebenarnya. Dan itu nggak jadi kan? belum sebenarnya, nggak jadi belum sama sekali. Berarti Mira ini putra putri duta budaya Aceh. Tapi di nasionalnya itu maksudnya ada yang kemarin pas ikut ke nasional ada kan setahu aku tuh ada kayak duta-duta lain tuh. Ada duta ter ini, ter itu, duta tercantik. Itu ada seperti SAS juga. Mereka memberikan SAS untuk duta-duta yang menurut mereka itu ada yang terikonik, ada yang best catwalk gitu-gitu. Itu ada juga di sana. Di sana itu tidak hanya diutamakan untuk top 5, tapi juga untuk kategori-kategori lainnya. Juga ada. Dan alhamdulillahnya juga Mira kemarin terpilih menjadi top 12 Putri Budaya Indonesia 2024. Top 5. Top 12. Top 12. Apa tuh? Top 12 itu top 12 Putra Putri Budaya Indonesia. Dan itu udah termasuk dengan provinsi-provinsi lain kayak gitu. Berarti provinsi ada berapa? 32, 4. Banyak 38 nah. Berapa? Dan konfliknya ya. 40 atau berapa? Berapa?
38. Oh betul pula dia. Kok ketahuan tumben ya? apa? 38. Udah betul 38. Iya. Karena nih maksudnya contoh nih kayak si Rep nih mungkin mau jadi duta budaya gitu dengan aku kan nggak- targetnya top 5. Top 5. Maksudnya Iya. awak kan kurang Berpenampilan menarik. kurang berpenampilan menarik. Itu kata kemarin kan, narasumber kemarin kan. Habis itu bakat, aku nggak tahu aku bakat aku Itu apa. dia. Pesan Itu nilai mana tuh, Bi? plus, Tapi nilai Bang plus Rep- jadi duta tuh Tapi Bang Rep bukannya udah berkecimpung di dunia kesenian sejak lama ya? Mana Iya, ada itu? kesenian, kebudayaan. Kita aktivis. Artis. Artis gagal. Kayak mana tuh? Untuk jadi duta tuh? Apakah harus ada kualifikasi? Kualifikasi kayak Piala kerja. Dunia. Oh Kayak- enggak, kualifikasi apa tuh? Apa dia bahasanya? Kualifikasi karakteristik. Oh oke, Ah. syarat prasyarat Ya, untuk menjadi syarat-prasyarat. seorang duta bagaimana? Itu Benar. dah. Mungkin ya sebagian orang mungkin udah pada tahu untuk menjadi seorang duta kan berarti memang harus berpenampilan menarik. Itu yang Ya. pertama. Kenapa berpenampilan menarik? Istilahnya gini, kita itu selalu dihadapkan dengan kamera. Selalu dihadapkan dengan kamera, dengan publik gitu kan. Jadi otomatis ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita harus bisa mengkombinasikan diri kita gimana caranya kita itu bisa menjadi orang yang terlihat orang yang terlihat pintar, orang yang terlihat berwawasan luas di mata orang lain. Gitu. Secara umumnya seperti itu. Seperti halnya jika memang kita ingin menjadi seorang duta, penampilan menarik itu yang paling utama. Karena mungkin orang ketika melihat kita pasti lihatnya itu dari fisik dulu. Ya. Fisik bukan berarti dalam artian cantik saja ya, tapi brain, beauty, and behavior. Itu yang paling utama untuk menjadi seorang duta. Bahasa Indonesianya apa tuh? Brand. Brand kepintaran, beauty Kecantikan. kecantikan bukan berarti cantik yang dari face, enggak. Enggak harus lu namanya. Enggak. Oke. Dan behavior itu seperti katanya pembawaan diri yang baik seperti itu. Pembawaan diri yang baik. Nah, jadi untuk menjadi seorang duta harus punya 3B itu seharusnya, brain, beauty, and behavior. Dalam artian beauty bukan berarti kita itu harus cantik. Istilahnya kita itu harus filler, harus mempercantik diri pergi dan perawatan dulu. perawatan dulu enggak. Tapi harus berpenampilan menarik dalam artian ketika kita dilihat oleh orang lain bisa melihat bahwasanya perempuan itu atau sosok itu memiliki kepribadian yang baik. Oke. Itu yang paling utama. Itu berarti ada Mira pelajari di Duta Budaya tuh. Iya, benar. Di sana kita juga ada sesi pengenalan, sesi seremoni, dan sekaligus ini sih pengenalan jati diri kita. Bagaimana caranya kita bisa behavior untuk dapat menjadi seorang representasi dan pedoman bagi semua orang. Berarti itu dikasih materi sama Dikasih juga materinya, Oke, dikasih juga materinya sama PPBI, Putra Putri Budaya Indonesia. Makanya untuk menjadi seorang duta itu sebenarnya kuncinya itu harus berani. Oh, berarti kayak aku nih bisa lah jadi duta maksudnya. Cuman kayak nggak berpenampilan menarik. Enggak. Ini bisa di setel. Bisa dipoles. Bisa dipoles. Ini Bisa, Bang Rep. berarti setelan pabrik kayak ini bisa Telan pabrik. Adil style. Kau tunggu Kau tunggu aku jadi Al Ghazali. Wis. Waduh. Lebih ganteng aku berarti. Nengoknya. Kalah Ghazalinya. Langsung kalah terus minder. Karena yang artisnya ini sekarang ya kan. Oke, Bang Rep boleh. Kebetulan juga karena memang di Duta Budaya Aceh sekarang lagi masa-masa pemilihan nantinya kan. Bang Apa? Rep kalau mau mendaftarkan diri Open recruitment. Iya, semacam seperti itu. Cuma bahasanya Cuma bukan jangan open recruitment dong. Udah kayak open pekerjaan aja. Jadi bukan open recruitment ya teman-teman. Seperti halnya ya. Jadi karena sebentar lagi juga saya bakalan lengser dari jabatan selama setahun menjabat jadi Putri Budaya Aceh. Apa itu lengser? Longsor? Apa Lengser itu semacam purna tugas. Purnawirawan. Purna tugas. Oh, bukan. Ya. Udah. Sorry. Kan gelembung pampum. Oke. Oke, jadi di sini saya itu kan sudah bertugas ya selama setahun menjabat, memberikan karya dan kontribusi saya juga di bidang budaya. Karena advokasi saya itu Bang lebih berfokus kepada berdaya. Berdaya itu ada kepanjangannya. Berdaya itu kepanjangannya itu berwisata, berbudaya.
berwisata berbudaya, berdaya. Berdaya, berwisata berbudaya. Karena saya juga suka ngonten di sosial media kayak gitu. Jadi saya sering share nih kegiatan maupun kontribusi saya selama menjadi duta budaya melalui sosial media saya di Instagram. Kemarin juga saya sempat jadi pemateri atau narasumber ketemu dengan anak-anak yatim piatu di panti asuhan gitu kan. Saya share juga bagaimana kebudayaan Aceh itu melekat di diri mereka kayak gitu. Saya ajarkan pengenalan tari saman gitu kan yang sudah mendunia gitu. Saya kasih lihat ke mereka bahwasanya sedari kecil pun mereka harus tahu budaya itu sudah ada dan sudah melekat di kalangan masyarakat Aceh. Berarti tugasnya salah satu memperkenalkan dan mempromosikan budaya itu. Iya benar. Jadi setiap putra-putri budaya itu Bang harus punya advokasi kayak gitu. Advokasi itu semacam seperti bagaimanakah tugas kita kayak gitu. Advokasi kita ke depannya dalam setahun menjabat menjadi putra-putri budaya. Apa yang ingin kita salurkan kepada masyarakat? Jadi harus punya gitu. Advokasi. Berarti advokasi itu balik ke diri sendiri ya, maksudnya bagaimana caranya iya, kan? Bagaimana caranya kita itu bisa mempromosikan kebudayaan melalui cara apa? Kalau Mira karena memang sukanya di media sosial, aktifnya di situ, jadi Mira salurkan kebudayaan dan pelestarian budaya itu melalui hashtag berdaya, berwisata berbudaya melalui media sosial Instagram begitu. Berarti kayak lifestyle anak-anak muda zaman sekarang tuh yang sering nongki-nongki di kafe itu ada juga target Mira untuk mempromosikan budaya-budaya, bagaimana budaya pakaian pakaian Aceh untuk menyesuaikan sama budaya pakaian Aceh, lifestyle anak-anak muda tuh. Oke. Terkait lifestyle ya, kita tahu sebenarnya kan kalau mengenai lifestyle itu tergantung ke pribadi sendiri ya, pribadi masing-masing. Karena setiap orang hanya bisa mengatur pakaiannya itu ya dari diri mereka sendiri. Iya kan? Misalnya nih ya, Bang Adang. Salah satu contohnya ya, kita bilang aja Bang Adang. Bang Adang pakai baju apa dulu nih? Jeansnya sponsor dari siapa tuh Bang Adang kalau boleh tahu? Anjir. So gantung pula dia tuh. Langsung so gantung ya. Gini, maksudnya kalau kita kan biasa pakai batik itu kan itu yang berbudaya kan. Iya, identik banget ya. Itu biasa kayak terlihatan kuno gitu atau ya ada juga pandangan orang-orang yang kayak gitu. Padahal yang keren tuh harus celana jeans yang bolong-bolong itu. Itu namanya rebel Betul. Itu nggak salah juga sih. Setiap orang kan punya stereotip yang berbeda-beda ya, punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi caranya apa gitu? Karena setelah kita melihat dan meninjau gitu kan, berdasarkan apa ya kita bilangnya ya Bang? Berdasarkan sosialisasi kita juga ketika melihat banyak anak-anak muda tuh yang pakaiannya itu tidak sesuai mungkin ya. Dalam artian ikut tren yang kekinian sekarang. Apalagi tren TikTok sekarang ada pakaian-pakaian yang velocity gitu kan. Selain ada tren velocity, pakaiannya itu kan juga harus menyesuaikan. Karena mungkin velocity pakai batik. Mungkin mereka mengatakan bahwasanya nggak keren kuno kalau pakai batik kayak gitu kan. Kan kita kan trennya kan tren anak muda, tren Gen Z mungkin seperti itu ya. Tapi malah justru itu salah gitu. Dengan adanya batik kita perkenalkan loh budaya kita ke sosial media, keluar kayak gitu. Karena kan kalau sosial media itu kan bisa diakses oleh siapa saja. Umum. Bahkan orang luar juga bisa mengakses. Kalau misalnya kita berpakaian dengan menarik, dengan identik dengan budaya kita, misalnya seperti batik yang saya kenakan sekarang, itu juga saya mempresentasikan kepada orang luar bahwasanya pakaian kita itu berbalut dengan kain yang sangat indah dengan adanya kebudayaan kayak gitu. Itu yang paling penting justrunya. Jadi bagi generasi muda sekarang, coba deh biasakan berpakaian itu yang sesuai dengan norma-norma Islam kayak gitu kan. Pakai batik boleh dikombinasikan dengan rok itu dia. Ya kan, coba pinter dalam fashion stylist kayak gitu. Jangan kebanyakan ikut-ikut tren yang akibatnya itu bisa jadi merusak diri sendiri kayak gitu dengan cara berpakaian. Karena orang bakalan nilai kita dari cara berpakaian juga. Makanya ini kayak maksudnya orang suruh hargai kita padahal pakaian kita entah kayak mana-mana kan. Betul. Berarti kami ini mau mempromosikan juga nih. Apa? Mempromosikan budaya-budaya, kan tadi Mira bilang ada open recruitment. Iya benar. Kapan tuh dibuka? Karena Sirep mau daftar juga Ini penting banget nih informasinya. Aku boleh sapa sahabat budaya dulu ya? Boleh ya? dong. Nah sahabat budaya, halo semuanya. Tentunya dengan adanya podcast ini ya,
bersyukur banget bisa diundang ke podcast ini. Buat teman-teman sobat budaya di luar sana yang lagi nonton live talk kita atau podcast kita pada sore hari ini, teman-teman jangan lupa untuk daftarkan diri kamu di pemilihan Duta Kebudayaan Aceh 2025. Jadilah representasi terbaik Aceh untuk menuju ke nasional di pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia 2025. Kali ini nanti host city-nya itu di Yogyakarta, insya Allah. Itu yang nasionalnya? Nasionalnya. Kota budaya ya. Jadi di Aceh nanti bakalan dibuka kan open recruitment yang kayak Bang Rep bilang tadi, open recruitment pemilihan Duta Budaya, dan itu akan dilaksanakan hingga tanggal 30 April. Dicatat ya sobat budaya, hingga tanggal 30 April open recruitment atau pemilihan Duta Budaya ditutup gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar langsung cepet-cepet saja karena nanti kita ada berbagai audisi. Yang pertama ada audisi online, offline, kemudian ada audisi pra-karantina, baru nanti kemudian ada penobatan, malam penobatan Duta Budaya Aceh 2025. Oh, itu tahapnya? Tahapannya. Oke, sangat simpel. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti naik aku lah. Boleh, Untuk Bang Rep, masuk Duta gaskan. Budaya. Gak bisa ordal-ordal, harus punya skill. Iya bener. 5B tadi. 3B. 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 Beauty, brain, behavior. Oh iya betul. Oke, ini mana kamera ini ya? Oke, sobat budaya, inilah bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan cijuk saran sigo.